Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihi bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati, yang terhormat, yang kita takdimi bersama, kami muliakan Profesor Kiai Haji Agus Zainal Arifin. Alhamdulillah, beliau berkenan hadir dalam kegiatan yang diadakan oleh teman-teman PCINU selama bulan Ramadan ini, yakni di minggu pertama. Yang saya hormati pula para alim ulama, para kiai, para bunyai, para asyadid, asyadidah, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat PCINU Jepang. Yang saya hormati Rois, Khotib, serta Ketua dan Vidya dan para jajaran PCINU Jepang, serta yang saya hormati, yang saya banggakan para hadirin, para hadirat kegiatan pengajian umum series Ramadan PCINU 1444 Hijriah. Alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan, kita haturkan di qauli alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, kesehatan, dapat rawuh bersama dalam kegiatan pengajian umum yang insya Allah akan diselenggarakan setiap hari Ahad. Alhamdulillah semua bisa berkumpul meskipun dalam online seperti itu. Kedua, salawat serta salam semoga selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dia yang nanti kita dapat berkumpul dengan beliau dan dapat syafaat dari beliau. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan pengajian umum pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjut dengan sholawat Nabi yang akan disampaikan oleh Mas Raffi. Kemudian yang acara ketiga yakni sambutan Ketua Tanfidiyah PCINU pada Bapak Yai Ahmad Ghazali, SSI MSC. Kemudian nanti ada Maudah Hasanah dan pengajian umum serta kami nyuwun berkah doa. Dan yang keempat, yang kelima ada tanya jawab. Kemudian yang keenam ada penyerahan sertifikat secara simbolis dan yang terakhir adalah penutupan. Menginjak acara yang pertama, mari kita buka kegiatan pengajian umum pada hari ini dengan bacaan umum kitab. Mungkin menjadi kegiatan yang barokah. Ala hadiniyah wa kullu ni'atin sholihah. Al-Fatihah. Iya, kenal. Baca ingin ya? Menginjak acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan sholawat Nabi yang akan dilantunkan oleh saudara Raffi. Untuk saudara Raffi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كتب عليكم
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقون فدية فمن تطوع خيرا وأن تكون خير الصادقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه أنزل فيه وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة هم تشكرون.
ولتكبروا الله تشكروا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله توسل بسم الله وبالهادي رسول الله وكل الهدى بآل البرياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga sholawat Nabi, semoga membawa semakin keberkahan dalam kegiatan pada sore hari. Kemudian memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tanfidia, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Jepang, pada Yai Ahmad Ghazali. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, wabil khusus guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Agus Zainal Arifin yang alhamdulillah telah tahu, matur nuwun Pak Kiai. Tadi pagi saya masih mengikuti kajian Pak Kiai, tapi mungkin karena bulan puasa agak pendek. Para pengurus syuriah, wabil khusus Wakil Rois yang mungkin belum rawuh, Roisnya sudah pulang ke Indonesia sehingga untuk di Dewan Syuriah digantikan oleh wakil beliau Kiai Mahmud Sulaiman. Para pengurus Tanfidyah, para pengurus MWCINU, para pengurus lembaga ataupun badan otonom yang kami banggakan, serta hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada sore hari ini kita ditakdirkan bersilaturahim
bermuajahah dalam acara serial pengajian umum yang kita laksanakan selama sebulan puasa. Inginnya kami ingin mengadakan ngaji pasaran, Pak Kiai. Tetapi pengalaman tahun lalu, waktunya nggak nutut. Karena kami hanya libur Sabtu dan Minggu, begitu. Jadi kami putuskan kita ngaji tematik saja. Mudah-mudahan kita bisa mendapat berkahnya ngaji Ramadan sehingga kita tidak meninggalkan kebudayaan kita di Indonesia yang mana kalau para santri di Indonesia itu kalau bulan puasa ngaji Ramadan, ngaji pasaran begitu. Adapun tema yang kita angkat pada hari ini adalah tema tentang halal karena ini sangat penting bagi kita khususnya yang berada di negeri muslim minoritas. Yang muslim harus tahu bagaimana makanan halal, pakaian halal, tempat yang halal semuanya, karena kita setiap hari sering bersinggungan dengan halal dan haram. Nah, kalau ini kita tidak paham, ini bisa berakibat kepada peribadatan kita setiap hari. Mungkin kami memilih Pak Kiai sebagai pemateri karena bukan hanya Pak Kiai ahli di dalam agama, tapi Pak Kiai pernah tinggal di sini dan mungkin lebih merasakan dibandingkan kami yang pulang pergi begitu, yang baru datang begitu, bagaimana kita bisa survive khususnya di bidang halal. Maka kami berharap agar para nahdien, para kaum muslimin muslimat yang hadir bisa mendengarkan dengan seksama, bisa mempraktekkan apa-apa ilmu yang akan kita dengarkan nanti dari Al-Mukarram Bapak Kiai Agus Zainal. Terakhir, saya mengucapkan permohonan maaf mewakili panitia, mewakili pengurus apabila di dalam menyajikan acara pada hari ini banyak kekurangan di sana-sini. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik minggu depannya lagi, dan berikutnya. Sekian dari saya, hadanallahu wa iyyakum, wal afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yai Ahmad Ghazali atas sambutan yang telah disampaikan. Kemudian memasuki acara inti, yakni pengajian umum yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Kiai Haji Agus Zainal Arifin dengan tema bagaimana menjaga dan mempertahankan prinsip halal di negeri muslim minoritas, sekaligus kami nyuwun barokah doa nantinya akan disampaikan pula oleh Bapak Profesor Kiai Haji Agus Zainal Arifin. Kami persilakan waktu dan tempat pada Pak Yai Agus Zainal Arifin. Amin. Semoga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, para pengurus PCI NU Jepang, para anggota, para simpatisan, warga, dan seluruh kaum muslim muslimat, alhamdulillah kita bisa silaturahmi ini di awal bulan Ramadan, sebuah bulan yang istimewa bagi umat Islam. Tentu saja tidak hanya yang haram diharamkan, yang halal pun diharamkan untuk dikonsumsi pada siang hari. Luar biasanya begitu. Istri halal pun nggak boleh. Makanan halal pun nggak boleh dimakan. Itu kekhususan bulan suci Ramadan. Tapi memang ini adalah sebuah latihan khusus bagi umat manusia supaya agak-agak meniru ini malaikat. Malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak punya istri juga. Sebenarnya para malaikat ini memang memiliki spesial fitur ketika diciptakan sampai hari ini.
Nah, itu kita disuruh mirip-mirip itu. Karena jadi hamba Allah yang baik itu memang harus ada modelnya, pattern atau template-nya. Nah, template-nya seperti itu. Nanti untuk tapi nggak 24 jam. Ini cuma siang aja. Malam bebas, aman. Nah, dalam hal ini kalau kita bisa menekan nafsu kita untuk tidak makan yang halal di siang hari itu bisa, apalagi di kemudian waktu lain, ini bisa saja yang halal itu sudah kuat bagi kita untuk tidak makan berlebihan. Dimakan secukupnya saja. Karena kita juga dilatih kalau buka puasa itu ternyata juga disuruh makan nggak usah banyak-banyak. Yang nyuruh sebenarnya bukan agama juga nyuruh sih. Cuman yang lebih penting lagi itu perut kita nggak akan kuat. Saya kalau mau belanja makanan sore-sore itu bahaya. Kenapa? Karena pada saat lapar itu semua pengen dibeli. Wah itu ada kolak itu, beli juga. Wah ada soto juga, beli juga. Wah itu ada buah-buahan, beli semua ingin dibeli. Padahal ketika teng maghrib, duk-duknya itu maghrib itu artinya kita makan paling berapa suap itu udah kenyang. Apalagi makan sepiring nasi, udah kenyang semua. Ini akhirnya kita jadi terbiasa. Pertama kita menghormati makanan itu bukan karena jenisnya makanan itu mahal atau murah. Ini kan lama-lama kita kan sangat memuliakan kasta-kastanya makanan ya. Ada makanan kasta rendah, ada yang kastanya tinggi. Mungkin kelas sashimi itu kastanya tinggi. Kalau yang kastanya rendah air putih itu jadi nggak terlalu terhormati. Ini kan yang bikin sekarang dihormati semua makanan itu karena bikin kita kenyang. Yang kedua kita jadi terbiasa makan secukupnya, tidak terlalu berlebihan. Hampir semua orang sakit itu ya karena akibat mulut ya, karena mulutnya bawel atau karena mulutnya kemasukan makanan terlalu banyak, makanan yang tidak baik, tidak thayyibah. Nah, karena itu kita mesti menjaga mulut. Karena dengan mulut itu ngawur yang dimakan, yang diomongkan, akhirnya jadilah orang itu sakit. Kalau ingin sehat, mulutnya mesti dijaga, tidak sembarangan bisa masuk ke dalam mulut. Baik hadirin yang saya muliakan, ternyata di kehidupan kita sehari-hari, kita punya episode-episode kita di mana kita tinggal di tempat yang mayoritas itu tidak muslim. Kayak mayoritas muslim sih aman. Ini di Surabaya dan Jakarta ini mayoritas muslim. Kita kalau beli soto terus tanya kepada orangnya, Bu, sotonya ini halal apa enggak? Bisa marah orangnya itu. Memang mayoritas muslim itu enggak boleh tanyain halal apa haram. Juga enak kalau kamu kayak gitu, karena mayoritas. Tapi kalau mayoritasnya non-muslim yang nggak ngerti halal haram, ya kita mesti waspada. Dan bagaimanapun juga, para ulama juga mencontohkan itu, walaupun kita kadang-kadang juga dengar dispensasinya kalau kita nggak tahu ya. Suatu ketika Raden Asnawi Kudus itu, mbah saya dari Kudus ini. Jadi Raden Asnawi Kudus itu saking dibencinya sampai orang-orang Muslim di situ. Sebenarnya non Muslim bukan semuanya sih, yang afiliasinya kepada penjajah Belanda itu benci banget. Dan suatu kali diundang kemudian dikasih makan, ya mungkin penghormatan, makannya itu agak mewah banyak. Terus dia makan, setelah selesai makan, terus dia Asnawi itu dikasih tahu sama tuan rumahnya. Dia tahu nih dimakan tadi itu apa. Emang apa? Itu daging anjing itu. Itu harapannya si orang-orang tersebut itu Asnawi marah gitu. Ternyata enggak, malah alhamdulillah. Ini kalau enggak sampai yang nyugui, saya enggak tahu rasanya daging anjing. Karena enggak tahu kan, jadi halal. Dan yang kedua ini udah halal tahu rasanya lagi itu kan istimewa. Enggak semua orang bisa merasakan daging halal atau daging yang tidak boleh tapi dengan status yang halal. Itu enggak semua orang. Karena itu nggak tahu itu juga keberkahan. Orang yang nggak tahu itu lumayan juga. Dia bisa merasakan banyak yang nyaman. Tapi kita dalam kondisi normal tentu nggak ya demikian. Itu kondisi nggak normal memang seperti itu. Dalam kondisi di prank seperti itu apa boleh buat. Tapi kalau kondisi normal kita ya mesti tetap mempertahankan prinsip-prinsip halal meskipun di negara yang muslimnya minoritas. Di negara yang muslimnya mayoritas pun prinsip-prinsip halal itu ya masih kita pegang teguh. Ya, mohon maaf ini melipir lagi pergi dari topik bahwa banyak juga di sini alumni-alumni negara-negara maju yang ternyata dulunya itu sangat sensitif terhadap yang halal haram, tapi setelah pulang ke tanah air kok malah malah paradoks ya. Paradoksnya itu justru halal haram itu disikat semua. Aduh, hahaha apa? H3 ya, halal haram hantam. Semuanya dilahap halal haram, semuanya dihantam. Ya, saya nggak tahu apa penyakit yang dialaminya. Saya juga khawatir nih,
Jangan sampai kita seperti itu. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nggak sampai seperti itu. Kenapa kok begitu ya? Bisa jadi karena mungkin merasa sudah soleh sehingga boleh untuk sembarangan seperti itu. Di antara halalnya itu bukan halal di zatnya saja. Kalau kita masih ribut hari ini kan halal di zatnya saja ya. Bukan halal statusnya, hukmiyahnya. Dalam hal statusnya ini loh, itu sekarang itu Masya Allah. Alumni luar negeri, ya yang ngerusak Indonesia ini koruptor gede itu. Seringkali kalau saya runut itu, ini alumni dari perguruan tinggi, terkenal bagus di luar negeri. Harusnya mereka datang ke Indonesia untuk menyemarakkan Indonesia, membangun Indonesia. Ini malah merugikan Indonesia. Ini Masya Allah, ngiri saya. Dan kadang-kadang saya jumpa itu alumni Jepang juga. Aduh, perasaan saya kan kalau alumni Jepang ini pulang-pulang jadi pandito, ratu gitu ya. Suci sekali, tak tersentuh oleh. Ini ternyata ada juga, beberapa. Saya kenal langsung gitu. Kok gitu ya? Jadi justru malah yang merugikan negara, merugikan masyarakat, dolim kepada bangsa Indonesia itu ternyata juga alumni-alumni yang dulunya kayaknya kepo banget dengan halal haram. Atau dulunya memang merasa itu hanya sekedar pengetahuan belaka. Bisa jadi mengabaikan. Tapi ini adalah ironi. Jangan sampai kita seperti itu. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya jadi hati-hati kita, jangan sampai seperti itu. Kan ya? Ini bukan dalam rangka kerasani orang-orang tersebut ya. Ini kan orang-orang tersebut tuh ya memang punya kedudukan. Saya bisa bicara begini karena lagi berada di Jakarta dan tadinya saya adalah seorang dosen, tapi sekarang berubah jadi birokrat, maka saya jadi tahu gimana peta kekuasaan di negeri ini, gimana aliran dari anggaran-anggaran yang demikian besar yang ternyata tidak semuanya bisa menyentuh kepada rakyat yang membutuhkan itu, tapi masuk ke kantong-kantong orang yang tidak punya tanggung jawab itu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ternyata setelah dinurut-nurut itu juga nggak jauh-jauh dari si A, nggak jauh-jauh dari si B, nggak jauh-jauh dari si C. Ngeri. Bahkan kalau kita perhatikan di tanah air seringkali kita ada keributan antar ideologi A dan ideologi B misalnya. Saya nggak ngerti, itu ideologi itu rupanya dipakai untuk sekedar mencari link saja. Apa link itu? Circle. Sehingga terbentuklah circle-circle yang rupanya circle itu akan terus menguat sampai dia berada di lini atas. Wah, itu di saf paling atas artinya dia berkuasa, lini-lini tadi itu berguna. Dan karena tujuannya satu, sama-sama ingin merampok negara, akhirnya antar maling ini saling bekerja sama. Saya nggak ngerti kenapa orang yang tadinya saya duga ini baik banget ya, circle yang saya duga baik, ternyata begitu saya di Jakarta betulkan data ini supaya bisa memakmurkan bangsa Indonesia ini, itu ternyata dihadang oleh orang-orang yang tadinya udah ngomongnya idealis banget. Yang ngomongannya kira-kira jarak dari dia ke langit itu cuma 1 senti aja. Antara dia dengan langit cuma sakilan. Ya Allah, antara dia dengan langit cuma 1 sakilan, tapi ternyata mereka lain justru menghadang kerja-kerja sosial ini dan kerja-kerja hak ini. Saya sebut aja ini kerja hak, karena memang tujuannya betul-betul hak. Hak di mata Allah, hak indallah. Ya, soal batil di mata manusia, manusianya sendiri soalnya makan. Di Arab itu urusannya, tapi hak di indallahnya itu jelas. Ini saya seperti sedang curhat, tapi sesungguhnya saya tidak sedang terjadi. Kalau curhat, itu saya mengadukan orang itu kepada Anda sekalian. Tapi saya tidak sedang mengadukan mereka. Karena mereka sendiri itu posisinya kuat, dan sudah bertahun-tahun seperti itu. Ya Allah a'lam itu sampai kapan Tuhan membiarkan mereka dengan istidroj seperti itu. Tahu istidroj ya? Dilulu. Dilulu itu bahasa Jawanya itu apa ya? Ya dilulu bahasa Jawa itu, bahasa Indonesianya nggak tahu saya. Dilulu itu gini, terus no. Ya bapaknya marah misalnya anaknya hujan-hujan. Apa kata bapaknya? Terusan gitu kan. Ternyata anaknya terus makin hujan-hujan, dilempar sandal. Itu namanya dilulu. Nggak tahu dilulu oleh Tuhan sampai kapan, sehingga dengan kelasaannya itu mereka bisa semena-mena untuk merugikan negara. Nah, untuk bilang mendalik. Ya kita bisa lihatlah di berbagai media massa hari-hari ini, itu banyak sekali orang yang ribut satu sama lain, para politisi, para pejabat itu yang satu sama lain saling lempar argumentasi. Nggak perlu saya terangkan, semua bisa baca media massa hari-hari. Dan saya kadang bingungnya itu di balik itu ternyata ada beberapa orang yang saya perkirakan sekali lagi jaraknya antara dia dengan langit cuma sakilan.
sakilan. Tapi ternyata belum dalik. Ya, ini sekali lagi bukan karena wadul mengadukan mereka, tapi karena supaya kita berhati-hati. Jangan sampai seperti itu. Ya. Maka balik ke topik awal bahwa kita punya prinsip-prinsip halal ini yang di negeri yang sulit untuk mempertahankan prinsip ini, pun kita pun ternyata penuh semangat. Lagi, menjaga dan mempertahankan prinsip halal ini di negeri yang sulit untuk kita lakukan itu, pun itu kita semangat. Apalagi kalau sudah di tempat yang mudah, insya Allah lebih semangat lagi. Dan halal yang dimaksud tidak sekadar zatnya saja, tapi juga hukumnya juga halal, statusnya juga halal. Yang tidak lain adalah dari duit yang halal, rezeki yang halal. Ya, saya tidak menjelaskan sampai detail lagi efeknya kalau makan duit haram ya. Pasti semua sudah tahu ya. Duit haram itu pasti direbus di neraka, digoreng di neraka pasti lah orangnya yang mengkonsumsi itu. Terus anak turunnya misalnya kita bisa lihat sendiri lah. Yang lagi korupsi rame-rame itu, punya Rubicon segala macam itu, gimana tuh anak keluarganya. Ya silakan dicek sendiri. Ya betapa kebiasaan makan haram itu menjadikan mindsetnya orang tersebut juga mindset yang haram. Haram-haram didik gak popo. Haram-haram didik gak popo. Itu kan termasuk mindset yang bahaya itu, sulit diubah juga. Yang seperti ini akhirnya merembet ke perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang tadinya itu mudah untuk ditunaikan jadi sulit. Keharaman yang tadinya mudah untuk dihindarkan, jadi malah diterjang. Kenapa kok begitu? Karena mindset tadi bisa memicu terhadap ngawurnya seseorang akibat kemudahan dia atau seringnya dia makan yang haram-haram. Baik hadirin, dalam menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip halal yang sudah kita pelajari dari tanah air ini kita sekarang untuk diri kita sendiri di tanah Jepang dan mungkin negara-negara lain yang minoritas muslimnya itu kita berang teguh, kita bangun tentunya dengan cara yang benar ya, bukan cara yang ngawur. Ada juga yang cara yang ngawur ada juga. Dan juga untuk ditularkan kepada orang lain. Dimanapun saudara sekalian yang berada di luar negeri ini adalah duta-duta Islam. Duta-duta Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini berarti duta-duta para ulama. Utusannya para ulama. Ibaratnya Rasulullah dulu mengutus para sahabat untuk bisa ke luar negeri. Walaupun nggak langsung utusnya ya. Utlubul ilma walau bisin. Itu artinya apa coba? Kan sama aja menyuruh sahabat pergi ke luar negeri. Sin dengan Cina. Cina itu jauh dari Arab. Negeri yang sangat jauh tapi maju. Sekarang Bilyaban dengan Jepang. Tapi intinya adalah para duta para ulama. Dan ulama itu warasatul anbiya. Jadi kalau para sahabat dulu diutus oleh Rasulullah bisa pergi ke luar negeri untuk berdakwah seperti itu, menjelaskan peradaban Islam kayak apa. Ini masuk ke wilayah peradaban ini. Sekaligus ini satu abad Nahdlatul Ulama kita punya topik yang sangat istimewa yaitu merawat jagat membangun peradaban. Yang kita rawat ini bukan cuma sebuah kota, sebuah kelurahan, bukan, tapi sebuah jagat, bukan pula negara, sekedar satu negara, tapi jagat ini kita rawat. Sehingga umat manusia hidup dalam sebuah peradaban yang mulia. Nah, makan makanan yang halal, halalan thayyibah ini juga masuk dalam wilayah peradaban itu. Jadi orang-orang yang beradab, biasa makanannya pun makanan yang beradab. Orang yang tidak beradab, makanannya pun makanan yang jorok, kempol-kempol. Dan itu di dalam Islam dilarang makan yang jorok-jorok itu. Jadi kalau ada makanan yang tidak dikenal dalam kitab fikih misalnya ya, kita cukup nanyakan itu kalau binatang kayak gini nih layak dimakan apa enggak. Itu studi terakhir atau komparasi terakhir adalah ditanyakan kepada orang Arab. Ih, jijik. Nah, kalau orang Arab jijik berarti itu enggak boleh dimakan. Kayak gitu. Ya tentu kayak gini ini nisbi, tidak mutlak. Ya. Nisbi itu apa? Nisbi itu relatif terhadap siapapun. Tapi intinya bahwa yang beradab tadi itu mesti makanannya juga beradab, itu kita bang teguh. Sehingga penyampaiannya pun juga dengan cara beradab. Saya masih ingat sebelum berangkat ke Jepang itu dikasih tahu oleh teman-teman beberapa hal yang menakutkan. Salah satu yang menakutkan ya, kamu kalau berangkat ke Jepang nanti pasti dipaksa oleh senseimu untuk minum minuman keras, yaitu sake. Kalau nggak minum, kamu tidak akan dekat dengan senseimu. Hatimu jauh, kamu tidak bisa bersahabat, lulusmu sulit. Nah, kayak gitu-gitu. Oke lah,
itu kita dengar aja, ya, semusuk separah itu sih, tapi ya kemungkinan dia juga karena dia menentukan oleh beberapa orang. Tapi bisa jadi itu akibat bawaan orang tersebut sendiri. Bisa jadi karena dia omongan-omongannya sendiri. Ya ada yang aneh sih kalau saya mungkin nggak bisa ditiru, yaitu ketika saya datang itu justru ketemu sensei yang alergi dengan alkohol. Jadi dia nggak bisa minum alkohol. Jangankan ngajak saya minum sake, dia sendiri aja kesenggol alkohol bisa tiduran kok merah-merah. Pernah saya ajak minum sake, bukan sake, minum apa legen. Nah, pernah kan ke Indonesia, saya ajak minum legen. Wah itu langsung merah-merah, saya takut. Legen itu ya ada alkoholnya. Ya apalagi minum sake, nggak berani beliau sake. Lu kalau beliau sini nggak minum sake, mana mungkin mengajak saya minum sake. Itu mungkin doa saya kepada Allah kemanten. Kemanten itu apa? Terlalu mujarab. Bukannya dilindungi dari orang yang ngajak ke sake, malah sensonya sendiri alergi sake. Enggak, saya nggak sedang bawa situ. Tapi cara penolakannya, saya waktu itu disuruh minum ya, jawaban saya minum jus saja. Jadi nggak usah nunjukkan, wah ini Islam itu nggak boleh minum sake itu. Minum sake ini pasti akan digoreng di neraka, dicemplung non rokok. Nggak usah begitu, itu lebay namanya. Kalau istilahnya Rasulullah itu apa ya? Afatanun ya Mu'ad. Afatan ya Mu'ad itu apa kamu mau bikin fitnah untuk agama ini? Mu'ad itu Sayyidina Mu'ad bin Jabal waktu itu ngimami jamaahnya sendiri di kampungnya beliau sendiri, tapi surat yang dibaca panjang banget. Padahal penduduk di desa itu bisa aja dia harus angon onta atau nyari rumput atau makanan untuk ontanya, atau bisa jadi dia sedang mau ke kebun kurmanya. Nggak bisa ke sawah. Karena apa? Karena lama sekali beliau kalau sholat itu. Nah, setelah itu para penduduk desa tadi, para jamaahnya langsung lapor kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tahu itu kaget dan menanyakan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad ya namanya Sayyidina ya, beliau kan sahabat. Tentu karena kealiman beliau, karena dekatnya dengan Allah SWT. Ditanya, ternyata betul, jadi suratnya itu panjang-panjang. Yang disalahkan siapa? Apa penduduknya disuruh sabar, dengarkan ayat itu sampai selesai? Enggak. Ternyata justru Sayyidina Mu'ad ditegur. Malah tegurannya itu sangat menohok, yaitu afattanun anta ya Mu'ad, apakah mau bikin fitnah untuk agama ini wahai Mu'ad? Gitu. Bikin fitnah itu artinya gimana sih? Artinya orang jadi tidak suka dengan Islam. Kan fitnah itu ya. Fitnah itu cobaan, bukan fitnah itu ngomong jelek pada itu baik, bukan itu fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab fitnah itu artinya cobaan atau musibah. Nah kayak innama sesungguhnya anakmu, innama auladukum innama sesungguhnya istrimu dan anakmu adalah cobaan. Ya. Walakum fahtaruhum, ya, fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, fitnah itu adalah cobaan. Cobaannya orang banyak dari harta, dari anak dan seterusnya. Nah, fitnah yang dimaksud di sini adalah menjadikan orang jadi tidak nyaman dengan Islam. Nah, ini perlu dipegang juga ini. Jangan mentang-mentang pegang prinsip halal menjadikan orang yang mu'alaf pun jadi balik jadi tidak muslim lagi. Jangan sampai ini. Ini hal-hal seperti ini harus kita jaga ini. Rasulullah sendiri pada saat zaman awal berada di Mekah sempat beliau itu tahu para sahabat itu kalau sholat itu mabuk itu banyak. Maklum namanya minuman keras itu sudah jadi budaya sama, ini yang sama. Sudah jadi budaya, sudah jadi bahkan penghormatan yang keras. Nah, para sahabat yang mabuk ini namanya sahabat, ya yang alim juga kan ya. Nah, ngimami pun dalam keadaan mabuk. Dan itu baca kuliah al-kafirun waktu itu. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum wala antum a'biduna. Terus gitu, looping, mulek enggak selesai-selesai. Kenapa? Lagi mabuk. Karena itu turunlah ayat yang berbunyi, jangan mabuk kalau mau sholat. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Kamu kalau mau sholat jangan mabuk ya, supaya bisa konsentrasi ketika sholat. Berarti kalau nggak lagi sholat boleh mabuk ini. Jadi sahabat tuh kalau mau sholat aja nggak mabuk. Berapa jam sebelum sholat tuh nggak mabuk. Nggak minum minuman keras, khamar. Nah, tapi pada saat itu sudah berkurang lah orang minuman keras. Minimal kurang dari durasi waktunya. Yang tadinya bisa 24 jam, sekarang sudah berkurang banyak ini. Mungkin menjadi separuhnya aja. Karena kan terisi sholat terus ini, duhur sampai asar 3 jam. Minumnya habis duhur, asar ya mungkin masih mabuk itu.
karena terkurangi banyak sekali waktunya. Setidaknya mengurangi durasi orang mabuk. Nah, berikutnya tanya lagi, karena ternyata masih banyak yang minum itu karena ada keperluan kemanfaatan tubuhnya. Ya, contoh udara dingin misalnya jadi hangat badannya, atau mungkin ada sesuatu yang bikin dia segar, bikin dia jadi semangat, itu perlu minuman keras. Ya kayak lagi perang misalnya, orang-orang kafir kalau perang itu kenapa kok beringas sekali, berani sekali, nggak diwedin. Itu karena ternyata lagi mabuk, sebelum berangkat itu minum dulu sehingga wah gelap mata istilahnya ya. Apa? Ya nggak diwedi ya, nggak punya takut, maka dia jadi berani. Ya itulah gunanya, memang banyak gunanya, tapi disebut dalam Al-Qur'an wa itsmuhuma akbaru min nafrima. Tapi bahayanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Itsmuhuma itu ya dosanya, ya bahayanya. Nah, kalau begitu pada tahap kedua itu mereka agak berkurang dari segi jumlah yang diminumnya. Kalau tadi jumlah waktunya, karena minumnya sedikit aja, karena ini masih ada manfaatnya, cuman ya banyak madorotnya. Jadi ya nggak usah banyak-banyak minum, sedikit aja. Nah, setelah tahap ketiga yang sudah orang nggak terlalu banyak yang minum, itu baru muncul innahum rijsum min amali syaitan, innamal khamru wal maisir wal ansabu, dan seterusnya itu. Artinya ya semua khamr, judi dan sebagainya itu disebut sebagai rijsum min amali syaitan. Itu najis, itu amalannya setan. Tetapi kan sudah siap masyarakat mendengarkan itu. Akhirnya masyarakat menghentikan aktivitas mabuknya itu. Nggak ada lagi minuman keras. Nah, secara bertahap ini perlu diterapkan. Kita nggak bisa sewaktu-waktu langsung menembak. Ya mohon maaf ya, dulu waktu di Hiroshima juga itu ada pengajian yang diadakan oleh Muslim di sana. Itu yang disuguhkan itu sake loh. Di awal-awal itu sake. Ya tapi zamannya teman-teman itu sake. Ya oke lah, memang biasa minum sake orang sana. Iya serius. Di Hiroshima itu sake disuguhkan zaman dulu. Suguhannya sake itu pengajian ini. Iya. Nah, setelah bertahap-tahap ya akhirnya sudah nggak ada lagi yang minum sake. Tapi sekali lagi kita jangan sampai bikin fitnah. Fitnah itu apa tadi? Cobaan untuk agama Islam, yaitu orang jadi jengkel terhadap agama Islam karena terlalu mengengkang hidupnya. Orang nggak suka dengan agama Islam karena terlalu melarang, mencampuri urusan pribadinya. Itu belum masuk wilayahnya. Memang pada saat Islam pertama kali dikenalkan itu ada beberapa sahabat yang datang ke Rasulullah mau masuk Islam, tapi mohon kebiasaannya mencuri itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah mengiyakan, iyakan itu berarti setuju mencuri enggak, tapi setidaknya pada saat itu dia sudah mengiyakan keislamannya itu. Yang penting kamu Islam, yang penting kamu sholat gitu. Yang penting kamu sholat aja. Dan sahabat sempat protes, sahabat yang lain ya, kok gitu ya, enggak dilarang aja mencurinya. Nah, nanti kalau sholatnya benar, dia nggak akan nyuri lagi kok. Asal sholatnya sudah benar, dia pasti tidak akan mencuri. Begitulah sahabat yang lain, yang punya kebiasaan jelek yang lain, itu juga digitukan. Nanti kalau Islamnya sudah benar, dia nggak akan, yang terus nggak akan mabuk, nggak akan yang lain, yang dilarang oleh Islam. Karena Islamnya sudah benar. Nah, tahap-tahap seperti ini dijalankan oleh para ulama di tanah air. Di Pulau Jawa ini ada Wali Songo yang diceritakan berdakwah dengan sangat lembut di tanah Jawa ini. Artinya bukan dia kompromi terhadap kedoliman dibiarkan berlarut, bukan. Hal yang berbahaya bagi orang lain tentu saja akan dihentikan. Tapi hal yang berbahaya bagi orang itu sendiri itu sedikit demi sedikit, tidak langsung drastis. Ini lagi ngadu ayam, memang hobi yang ngadu ayam. Terus di supaya menang. Wacana Bismillah. Baca Bismillah ternyata menang ayamnya. Jadi lagi Bismillahirrahmanirrahim. Menang lagi. Terus akhirnya tanya ke Sunan Ampel, Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Oh, diterangkan baru. Bismillahirrahmanirrahim itu begini-begini. Baru berarti nggak ngadu ayam lagi. Problem seperti ini memang agak sulit diterapkan bagi orang yang buru-buru kepingin selesai, buru-buru pengen mencapai puncak, atau merasa sok pinter, masuk aku gak iso, bisa saya ini, masuk saya nggak bisa. Nah, kelakuan seperti ini memang kadang terhingga pada anak-anak muda yang merasa dia sok bisa padahal dia nggak bisa. Ya kita kalau rajin wiritan la haula wala quwata illa billah, insya Allah nggak akan kena itu. Karena la haula wala quwata illa billah itu artinya
Saya nggak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah Ta'ala. Saya nggak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah Ta'ala. Silakan Anda amalkan. Mau sehari 600 kali atau silakan dihitung sendiri yang mudah berapa. Teman saya di jazai guru ya, Kiai Sulhan suruh baca sehari 600 kali. Tapi bisa aja Anda bacanya semampunya Anda ya berapa. Tapi intinya la haula wala quwata illa billah ini akhirnya membimbing kita bahwa yang bisa itu bukan kita, yang bisa itu adalah Allah. Kita seakan-akan bisa, padahal sesungguhnya nggak bisa, yang bisa hanya Allah. Itu yang penting. Ya mungkin beberapa ketika waktu menyelesaikan tugas ya, kalau ada yang di kampus atau di perusahaan, terus nggak jadi, kita akan stres tuh. Nah, tapi kalau prinsip mindset kita mengatakan, panjang aku gak iso, saya iso Allah, nah itu aman, stres tadi hilang. Ini sekaligus juga saya sampaikan supaya teman-teman kalau mau melakukan sesuatu, pamitlah kepada Allah SWT. Apilah apa ya pamit? Mau makan, bismillahirrahmanirrahim, pamit kepada Allah, mau makan. Mau minum, mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan cuma makan tidur aja. Berangkat kerja pun, berangkat belajar pun, berangkat kuliah pun, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit. Kenapa kok perlu pamit? Karena perlu mengajak sengiso. Kalau kita berangkat sendiri, nggak akan bisa. Kita perlu mengajak yang bisa. Siapa yang bisa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau presentasi, bismillahirrahmanirrahim. Mau bicara sama orang, kalau bisa, sebelum bicara, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu sensei, mau ketemu, bismillahirrahmanirrahim. Pamit kepada Allah. Nyuwun kepada Allah supaya diberikan kemudahan untuk menuju ridhonya Allah. Apa saja usahakan. Nah, bahkan mau nuturi wong, mau ngasih tahu orang, bismillah dulu, pamit. Kenapa? Yang punya hatinya orang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita punya teknik untuk penyampaian yang luar biasa, tapi itu kan sekedar penyampaian, di mana transfer dari A menuju B ini terjadi. Tapi di B itu masuk apa enggak nanti hatinya orang itu? Belum tentu masuk. Nah, bismillahirrahmanirrahim tadi itu pamit kepada Allah agar dimasukkan. Itulah sebabnya para ulama ketika berdakwah itu sangat sederhana, tapi sukses. Kayaknya nggak canggih-canggih amat, tapi beres. Kenapa? Karena yang dijak itu Allah Ta'ala. Yang diajak adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak berangkat sendiri. Kalau berangkat sendiri bagaimana? Saya gunakan metode yang sangat canggih. Nah, ini di Al-Quran disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi man yasha. Sungguh kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Karena yang beri hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada orang yang hanya dikehendaki oleh Allah. Nah, ini bagian penting dari menjalankan prinsip-prinsip halal. Kayak ini gak termasuk makanan halal, tapi dengan mengkonsepkan bismillahirrahmanirrahim di setiap kegiatan kita, itu kita jadi teringat waktu dimakan ini kan atas nama Allah makan ini. Ya, nun sewu, ini makanan milik Allah. Saya akan makan bismillahirrahmanirrahim, pamit kepada Allah. Supaya ini jadi nutrisi yang baik, jadi power untuk bisa kita laksanakan aktivitas-aktivitas mulia kita. Pamit kepada Allah SWT. Itu juga akan jadi penyaring utama. Begitu kita tahu bahwa ini gak halal ini. Ini duit gak pada halal ini. Oh, ini tadi dikasih orang dengan dari transaksi yang tidak halal ini. Oh, itu akan langsung menjadi penyaring utama itu. Berhentilah kita. Apalagi kalau itu dalam bentuk fisik, duit, okane. Okane ngorau, tapi yang di ngorau itu ternyata adalah yang tidak halal. Itu jangan sampai. Dan itu termasuk tidak hanya duit, tapi juga jabatan, juga gratifikasi lain. Nah, di Indonesia ini banyak sekali anggaran yang bisa digunakan, tapi ternyata nggak sampai. Kenapa? Terlalu banyak gratifikasi. Dari layar atas menuju layar tengah udah dipotong sekian puluh persen. Ke bawahnya lagi sekian puluh persen. Begitu sampai di bawahnya tinggal tetesan aja. Nggak jadi apa-apa. Ini banyak terjadi ini. Meskipun di tengah-tengah itu banyak orang religius juga yang terlibat itu film dari. Kayak religius gimana? Kadang omongannya juga sangat belum dalik. Kayak gini nih, ya ngelus dada. Konco gak akeh. Harus banyak teman ini, lebih banyak teman lagi yang baik-baik. Ini saya nggak tahu kenapa ini di tingkat pemerintahan ini orang-orang baiknya itu pada menghindari semua. Ya.
tingkat politisi ini santri-santri yang lurus-lurus ini jangan mau menyentuh, katanya haram, katanya kotor, katanya najis. Coba teman-teman ini yang pintar-pintar dan konsisten ini bisa menyentuh kepada pemerintahan juga masuk. Ini insya Allah nggak lama lagi. Cepat sekali Indonesia akan jadi negara yang makmur. Nah, problemnya bukan karena ada duit. Duit kita banyak dan berlimpah ruah. Berlimpah pakai ruah lagi. Tapi ternyata ya sulit karena itu tadi. Jadi aparatur-aparatur yang tidak halal. Tidak halal makanannya itu karena disetel oleh dirinya sendiri supaya bisa banyak menguntungkan diri sendiri. Itu yang terjadi. Kita sudah tahu bagaimana aparat penegak hukum kita bekerja keras dan nyatanya juga masih banyak yang sulit untuk disentuh. Kita bisa melihatnya dari tiap hari berita seperti itu. Baik hadirin, kita kembali ke tadi sudah saya tunjukkan betapa kehati-hatian kita ini insya Allah akan berimbas kepada kehati-hatian dalam hal hukumnya. Dan zatnya itu dicek halal haramnya, juga hukumnya dicek halal haramnya. Ini gratifikasi atau bukan? Gini ini halal atau haram? Gini ini itu betul secara hukum atau tidak? Ini perlu dicek sehingga meskipun ini halal secara zatnya, tapi ternyata memperoleh dengan cara yang haram, ya jadi haram. Karena itu kadang-kadang mereka itu yang rajin-rajin korupsi itu juga rajin untuk umroh. Dipikir kalau umroh itu langsung bisa membersihkan semua dosanya, pakai untuk haji. Ya antara umroh satu dengan umroh lain akan menghapus dosa antara keduanya. Padahal kalau mau kata kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah menyampaikan bahwa orang-orang yang berangkat dengan duit haram itu begitu masuk tanah haram akan diberikan sambutan. Ketika dia membaca labbaik Allahumma labbaik, akan ada jawaban la labbaik wala sa'daik. Bahasa Jawanya ya gak labbaik-labbaikan. Untuk apa kamu datang ke sini pakai duit haram? Yang menghadap pada Allah kok malah dengan cara menentang aturannya Allah SWT. Iya gak diterima kok diterus-teruskan. Ya labbaik diusir. Saya kadang heran apa terus ternyata cuma mau bikin konten. Bikin konten di tanah suci. Ya Allah, tanah suci ini kadang-kadang dikorbankan demi untuk membersihkan, mencuci uang itu apa namanya? Tidak pidana pencucian uang. Nah, kalau sudah pergi ke sana kan kesannya, dia itu nggak mencuri loh, itu dia itu rajin ke Mekah loh kan. Akhirnya Mekahnya dikorbankan sebagai alat untuk persepsi publik supaya dirinya nampak seperti bersih. Belum dari. Nah sekali lagi ini diceritakan bukan dalam rangka wadul kepada sampean, tapi dalam rangka kita supaya hati-hati, jangan sampai terjebak yang seperti itu. Kelihatannya halal pada zatnya, tapi haram pada hukumnya. Jangan sampai seperti itu. Ya, dirinya saya muliakan. Berikutnya tentang kehati-hatian. Ya saya tahu, ketika kita sudah tahu ini halal ya, terus kita mesti cek, ini dari mana. Ya. Dicek itu kalau bisa secara kasat mata, dohiriyah bisa dicek, itu dicek lah. Tapi kalau sudah lepas dari itu, nggak usah terlalu sulit untuk mengeceknya lagi. Nah kalau sudah kayak gitu, kita akhirnya akan terjebak. Terus ya serba repot sendiri. Ya misalnya paling gampang, ya contohnya ya. Pernah ada suatu ketika disampaikan oleh Imam Ghazali ya, ahlul halal al-ma'wa nazirun sama. Yang halal itu kalau sudah dicek beneran ini, itu cuma satu. Hari yang jatuh dari langit, yang tanpa jatuh ke genteng, tanpa jatuh ke ember, yang netes, nah itu halal itu. Netes masuk ke dalam mulut. Karena kalau sudah wilayah hati-hati tadi sudah kita tunaikan, nanti ada kurang-kurangnya seperti itu ghufrana rabbana wa ilaikal masir. Jadi kita minta maaf pada Allah Ta'ala. Nggak usah sampai kita merasa tersiksa oleh itu. Kalau tersiksa benar, akhirnya nggak makan benar. Kenapa kok begitu? Ya apapun mesti ada sesuatu yang dilewatinya. Nggak tahu lewat mana saja, ada aja ini. Saya kan cuma jual bahan bangunan, dan bangunan kan halal, cuma jual pasir sama kerikil sama batu bata. Ternyata yang beli itu adalah kontraktor untuk bangun lokalisasi. Berarti bangunan yang akan dibangun nanti bangunan yang haram. Padahal beli bahan bangunan yang ke saya.
Ini transaksinya halal apa haram ini? Ini jadi ruwet lagi ini. Saya mau naik taksi. Taksinya ini sudah jelas. Ternyata taksinya itu adalah driver yang mau pergi untuk memang niat mau pergi menjemput seorang koruptor di sana. Nah, itu hati-hatian yang sangat tinggi. Ini kalau terlalu detail kita akan bisa sampai pada suatu titik gak kena dipangan nih, gak kena dipangan ini. Nah, ini saya nganjurkan pada teman-teman yang sudah lanjut hati-hati seperti tadi, itu kalau sudah wilayah sudah tidak kasat mata, harus nggak usah diusut lagi. Tapi kalau kita masih tahu bahwa itu zone-nya adalah lebih maksimal ke arah haram, ya sudah tinggal. Tapi kalau 50-50 nggak masalah. Ya, kalau orang dulu kan selalu mencontohkan dengan pedang ya. Kalau jual pedang, terus yang dijual itu ya pedang atau pisau itu, kemudian yang beli ternyata adalah orang yang diperkirakan akan jadi rampok, kita nggak boleh menjualnya. Itu di kitab-kitab fikih seperti itu. Tapi sebetulnya nggak cuma pedang, ya apa saja tadi itu bahan bangunan, bisa saja nasi, Anda punya apa ini, misalnya kegiatan GoFood misalnya, saya punya usaha GoFood misalnya. Nah, yang beli ini ternyata orang tadi itu koruptor misalnya. Kalau makan itu dia badannya kuat bisa korupsi. Ya, itu terlalu dicek. Jadi nggak usah dicek supaya Anda jadi aman juga, nggak terlalu berat dalam hal gini. Ini juga yang saya sampaikan kalau misalnya dari sisi makanan tadi ingredientnya atau genzairionya itu jelas keharumannya, ada butaniku atau niku yang lain, ya sudah give up. Tapi kalau enggak itu ya al-afwu apa dispensasi, nggak usah terlalu sulit lagi supaya kita bisa makan. Kalau enggak nanti kita terlalu detail nggak bisa makan sama sekali. Kalau sudah jelas ada butanikunya atau niku yang lain nggak boleh. Karena kalau niku atau hewan itu, daging hewan itu kalau di Islam itu hanya boleh dipotong oleh orang Islam. Dipotong dan dipotongnya itu oleh orang Islam. Nah, ahlul kitab ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan orang Nasoro Yahudi itu adalah ahlul kitab. Nah, itu ada yang mengatakan begitu dan ada yang mengatakan tidak. Tapi dua-duanya ada validasinya sih. Jadi yang mengatakan iya nanti boleh nanti menikah dengan itu juga. Yang mengatakan tidak ya berarti nggak boleh menikah dengan ahlul kitab. Dan ahlul kitabnya itu juga apa namanya, yang ahlul kitabnya itu juga memotong juga, bukan menyetrum atau mematikan di kepruk apa diapakan itu ya sapinya itu, ayam atau ayamnya. Karena itu nggak terpenuhi, maka hampir pasti di negara yang minoritas Muslim itu dagingnya nggak bisa dimakan, karena nggak bisa memenuhi itu. Kalau yang memotong orang Islam itu dengan cara memotong, nah itu boleh dimakan. Ya, itu kriterianya. Nah, bagaimana dengan yang memotong orang Islam tapi nggak dipotong? Bisa nggak boleh walaupun orang Islam. Itu kalau Bismillahnya sih ini debatable atau beda able, beda pendapat. Ada yang Bismillahirrahmanirrahimnya itu harus, ada yang tidak. Yang nggak boleh itu kalau dibacakan atas nama selain Allah. Ini eksplisit dalam Al-Quran. Dan sesuatu yang dipotong dengan mengatasnamakan selain Allah, nah itu yang haram. Misalnya untuk sesajen, nanti ya haram. Tapi kalau tidak untuk itu, dipotong aja tanpa bismillah itu nggak masalah. Bismillahnya sunnah. Ya, ini sekali lagi khilaf di antara yang ada yang mewajibkan. Tapi intinya bahwa harus dipotong dan muslimnya itu yang penting. Muslim atau ahlul kitabnya juga tadi debatable. Nah, ini ahlul kitab atau bukan? Masanya bukan ahlul kitab. Jadi nggak bisa dimakan. Oke, tentang daging ini seperti itu. Ini konten tentang daging bisa clear ini. Kalau seandainya dagingnya itu aman, ya aman. Yang kedua tentang alkohol. Alkoholnya itu biasanya kalau bentuknya itu adalah yang nggak boleh itu ya, ada yang bentuk minuman keras. Karena yang tidak dibolehkan itu minuman kerasnya. Tapi kalau alkoholnya sendiri itu benda suci yang diciptakan oleh Tuhan, benda suci itu. Tapi ketika dia menjadi minuman kerasnya itu jadi haram. Karena haram ya najis. Gitu. Muskirin, kulu muskirin. Semua yang memabukkan itu adalah termasuk homer dan najis.
Bagaimana kalau itu ternyata tidak untuk minum keras? Nah, itu ada juga sih alkohol yang seperti itu, yang terkandung dalam buah-buahan, tergantung dalam makanan, ya tape misalnya ada alkoholnya. Buah-buahan seperti anggur, apel itu ada alkoholnya juga. Tapi nggak termasuk dalam area yang memabukkan. Zonanya zona tidak memabukkan. Ya kalau mabukkannya kalau dimakan berlebihan ya mabuk lah. Minum air aja kalau sak gentong ya mesti mabuk itu. Tapi ini dalam kondisi normal. Adapun dalam hal yang lain, ini yang sempat pernah dibahas juga oleh Bu Kota ya. Bu Ogata pernah bahas itu kayaknya. Ini perlu standar sendiri tentang nama-nama variannya alkohol itu. Ada mirin, ada apa lagi itu. Itu sedang dibahas itu. Ya silakan dibantu aja membahasnya. Karena bagaimanapun yang memabukkan itu adalah yang bentuknya adalah komer atau sake dan semacamnya. Tapi kalau bentuknya bukan dalam rangka membuat minuman keras ya masih belum bisa dikatakan haram. Ini pertanyaannya kemarin kan apa ada orang diam-diam minum mirin misalnya atau orang diam-diam minum apa lagi ya kalau vinegar kan cuka ya. Nah kemudian yang dalam hal ini masih open problem itu bisa didiskusikan dengan teman-teman yang ahli dalam ilmu makanan. Seperti dulu kalau di Indonesia ada masalah Ajinomoto ya. Ajinomoto dulu itu oleh MUI disebut sebagai haram sehingga potensi hengkangnya Ajinomoto dari Indonesia itu waktu itu ya tinggal di ujung tanduk aja. Dan itu kira-kira 1,3 triliun ya nilai investasinya. Lumayan, itu akan menderita Indonesianya. Nah, kalau posisi seperti itu yang menderita tidak hanya devisa, tapi juga para pekerjanya. Betapa banyak itu tenaga-tenaga di dalamnya yang bekerja di pabrik tersebut. Nah, di situ Gus Dur rupanya memilih yang kedua. Jadi, tidak apa-apa. Dan ini didukung juga oleh beberapa ilmuwan, kalau nggak salah waktu itu BPPT juga ada dari kampus yang menyatakan bahwa kandungan dari babinya itu tidak ada di dalam Ajinomoto. Silakan dipelajari. Tapi intinya bahwa kita punya loh khilafiyah itu. Atau bahasa lainnya, kalau bahasa Basul Masail, tafsil. Di tafsil ada dua. Jadi kalau sampai cuma satu keputusan, ya keputusannya tunggal, itu yang nggak bisa dibahas lagi. Tapi umumnya kalau Basul Masail atau pembahasan masalah itu menghasilkan keputusan lebih dari satu. Satu, kalau anu, maka haram. Dua, kalau ini, maka dia subhat. Tiga, kalau ini. Ya, kalau-kalaunya itu cukup banyak biasanya. Nah, keputusan yang seperti ini, kita bisa pilih loh, yang plan A atau plan B. Nah, plan A nggak bisa, kita pilih plan B. Keputusan kedua. Dengan mempertimbangkan aspek lain, yaitu aspek dakwah, aspek keselamatan umat manusia, aspek yang lain. Jadi bisa aja aspek itu bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari kenapa kita milih itu. Ya sama seperti kita kalau di Masjidil Haram itu lagi tawaf, oke lah kalau kita pakai madhab yang kalau kesenggol perempuan maka kita langsung wudhu. Tapi ada aspek lain di situ. Pergi wudhu keluar dari Masjidil Haram, nah, keluar dari pelataran Ka'bah, matof itu wah itu perjuangan banget itu keluar dari situ untuk pergi wudhu itu. Masuknya aja pakai aplikasi kok. Tahu kan aplikasinya ya. Ini Masjidil Haram sekarang pakai aplikasi, kita harus install dulu, request dulu, terus ditunjukkan, baru bisa masuk ke tempat tawaf itu. Ya itu aplikasinya juga harus on juga, terus dicek di depannya askar yang menjaga di pintu Masjidil Haram. Coba bayangkan lagi tawaf dapat satu putaran kesenggol. Nah akhirnya keluar itu nginstall lagi nanti apa nge-setting lagi. Kok nginstall lagi, setting lagi, request, ya, registrasi lagi. Dan itu bukan kerjaan mudah. Ya tentu saja kita akan milih pendapat kedua kan. Ya di antaranya yaitu kalau senggol nggak apa-apa itu wudhunya harus pakai wudhu yang seperti ini. Tidak hanya disenggol ke atas kepala, tapi dipenuhi seluruh kepala. Diusap seluruh kepala dengan kedua tangan. Itu adalah bagian dari kemudahan-kemudahan dalam Islam. Sehingga perbedaan-perbedaan yang ada itu bisa jadi rahmat. Karena itu saya salut waktu itu Gus Dur memilih pendapat kedua. Enggak, Ajinomoto ini enggak haram kok. Memang nggak ada pendapat kedua waktu itu. Dari kalau nggak salah dari BPPT waktu itu.
Dan itu akhirnya diambil sebagai keputusan dan akhirnya tetaplah pabrik tetap berjalan dan orang-orangnya juga nggak sampai dipecat. Nah, cara-cara demikian ini juga akhirnya menguntungkan Islam juga. Ternyata banyak orang yang nyaman akhirnya di dalam Islam ini. Bukan akhirnya, wah Islam ini ketat sekali, kasar sekali. Dan ini insya Allah kalau misalnya bertahap ini dilakukan, ketika seseorang mencapai level-level keimanan tertentu, akan ada perubahan. Dan itu saya mendukung kalau misalnya diperbanyak lagi institusi-institusi halal di Jepang, sehingga memudahkan teman-teman bisa memperoleh yang halal itu. Saya dengar ini juga ada levelnya, ini level 1, level 2, level 3 dengan menggunakan ini ya, menggunakan aplikasi. Saya kira baik-baik aja. Nah, demikian, kemudian bermanfaat. Ini cerita ngelur ngidul ini. Karena gimana pun tantangannya sesungguhnya nanti adalah ketika pulang ke tanah air. Saya harus memastikan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat ini. Ya, sehat lahirnya, sehat batiniahnya. Kalau sekarang Anda sudah punya keteguhan hati untuk bisa berjuang menerapkan prinsip halal di dalam diri kita, halal dalam hadapnya. Nah, ketika pulang nanti tantangannya, challenge-nya bukan pada zatnya, halalnya itu pada statusnya. Ya mohon maaf, saat ini lagi ribut nih, apa nih ributnya nih? Buka puasa untuk pejabat ASN misalnya. Itu jangan kira itu buka puasa pakai kantong sendiri itu pakai APBN itu. Ada Pemda yang anggarkan berapa miliar itu hanya untuk buka puasa. Ada. Padahal daerahnya lagi butuh untuk membangun rakyatnya. Jalannya masih bolong-bolong, nggak ditambal kan nggak ada dana. Banyak desa yang kesulitan akses mau nyebrang sungai aja dengan cara seperti apa namanya itu, seperti di film-film komando itu. Nah, kalau begitu ya lebih utama duitnya dipakai untuk menyelamatkan warganya daripada untuk buka puasa. Kalau buka puasa dari kantongnya sendiri sih urusanmu, tapi kalau dia pakai anggaran negara, APBN dipakai, APBD dipakai, apalagi duitnya ya jatahnya orang-orang miskin ya, nah belum dalik. Karena itu dilarangnya ini menimbulkan banyak sekali protes luar biasa, terutama yang tadinya mestinya diundang terus nggak diundang, atau tadinya pengen bisa pansos dengan itu akhirnya nggak bisa pansos lagi, nah, belum dalik. Nah, tentang harumnya duitnya itu nggak diperhatikan. Yang dipikir adalah harumnya makanan secara zatnya. Jadi di Indonesia hampir semuanya arahnya ke arah situ saat ini, dan kita mesti waspada, mesti paham. Kita tahulah bagaimana ceritanya direktorat yang orangnya kaya super raya itu, kaya super raya sampai mobil aja, wah, sampai berpuluh-puluh mobil mewah dia punya, padahal itu hanya satu orang saja. Ini baru ada berapa ratus orang dalam dalik. Yang kayak gitu kan dia jelas-jelas bisa berkelit dari segala macam halal haram ini. Apa H3 tadi? Halal haram hantam, semuanya dihantam. Demikian, mohon maaf ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali atas tausiah yang disampaikan. Sangat luas sekali yang disampaikan oleh beliau, Profesor Kiai Haji Agus Jainaluddin. Karena memang beliau sangat memiliki banyak pengalaman. Saat ini beliau sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sekaligus beliau juga sebagai pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dia juga di Jepang menempuh pendidikan program doktoral di Hiroshima University, Pak ya. Dan alhamdulillah juga sebagai mustasyar PCI NU di tahun 2006, tahun 2006, dan sekarang juga sebagai pembina Computer Society of NU. Dan ada beberapa hal, poin penting yang perlu kita perhatikan bersama. Tadi menjaga prinsip halal di negeri yang sulit, itu pun kita semangat. Nah, apalagi kalau kembali ke Indonesia, insya Allah makin semangat. Dan bukan hanya zatnya yang dilihat, tapi bagaimana cara mendapatkannya. Ya, kemudian yang kedua, tadi ya, yang di luar negeri, kita semua ini, baik itu yang di Jepang ataupun di negara-negara lainnya, itu adalah duta-duta dari ulama, untuk merawat jagat dan membangun peradaban. Nah, sesuai dengan itu motivasi atau semangat di satu abad Nahdlatul Ulama. Kemudian orang-orang yang beradab itu adalah makanya dengan
yang beradab pula, seperti itu. Kurang lebih seperti itu secara garis besar. Untuk selanjutnya kami persilakan mungkin ada pertanyaan dari para hadirin hadirat terkait dengan bagaimana menjaga prinsip halal di negeri Muslim minoritas. Baik itu cara mendapatkannya dan juga bagaimana cara melihat dari segi dari makanan atau hal-hal tersebut. Kami persilakan. Ya, silakan ada yang raise hand. Kami persilakan, monggo bisa open mic untuk menanyakannya. Mas Haris Sipit, ya. Minta tolong untuk admin Zoom dibantu untuk unmute yang raise hand. Mungkin karena untuk keterbatasan waktu, ngapunten Pak Yai, nanti mungkin 3 pertanyaan yang kita, karena ada beberapa teman yang harus menyiapkan ngabuburit di masjid-masjid yang ada di Nadiyin, mungkin kita batasi 3 pertanyaan, dan teman-teman yang lain mungkin mohon maaf kalau belum sempat. Ya, silakan yang tanya. Saya persilakan. Dari Pagar Nusa GIG, Haris Sipit, Mas Haris Sipit, enggak? Aku share langsung kan? Bisa. Mungkin tadi terpencet atau apa. Ini ada pertanyaan dari chat, mungkin bisa saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Yai, untuk terkait mirin atau sotoninggo ataupun margarin, ini seharusnya bagaimana? Apakah kita hindari atau bagaimana? Soalnya saya sendiri masih berusaha untuk tidak memakan makanan yang mengandung komposisi tersebut. Terima kasih. Kami semogakan Pak Yayakus. Iya, tadi saya sampaikan tentang mirin ya. Tapi sampai saat ini kan masih kita sepakati bahwa mirin itu termasuk yang tidak bisa dikonsumsi. Sehingga kalau benzairnya ada mirinnya, kita akan hindari. Kemudian margarin kita bisa tanyakan apakah itu shokubutsu atau dobutsu. Kalau shokubutsu tumbuhan ya aman, kalau dobutsu ya berarti tidak aman. Segala yang masih subhat bisa tanyakan seperti itu. Tapi ke depan tetap kita harus berusaha. Adanya PCI NU ini mudah-mudahan bisa menjadi pionir atau leader untuk bisa mengusut untuk bisa memastikan kehalalannya itu. Kalau sampai ini disamakan dengan negara lain, seperti hari ini kita saksikan, di mana kehalalannya Jepang itu tergantung ridhonya Malaysia. Kehalalannya makanan di Jepang ternyata tergantung keridhoan lembaga halal di Malaysia. Nah, itu kayaknya kurang fair, sehingga harusnya orang-orang Jepang sendirilah yang bisa menentukan ini halal atau tidak. Itu pendapat saya begitu. Karena itu ini adalah peradaban baru menurut saya. Nggak apa-apa ini dirintis oleh PJI untuk menuju ke sana. So, makanan-makanan yang sifatnya bumbu-bumbu dasar, itu ya mohon maaf ya, di beberapa daerah di Indonesia pun ada bumbu dasar itu yang dicaci maki oleh kota-kota lain, kabupaten lain, nggak saya sebut lah. Tapi di situ ternyata dimakan juga oleh para umat Islam atau tokoh-tokoh agama juga makan itu juga. Ini nggak saya sebut, nggak saya sebut. Tapi itu adalah hasil dari pembahasan keagamaan di sana. Jadi kalau hukum dasarnya saya masih tetap berpendirian bahwa seperti itu, alkohol dan sejenisnya yang sudah dikatakan tidak boleh ya jangan. Kemudian yang tadi kalau yang nggak jelas sorting dan semacamnya ya tanyakan apakah itu tumbuhan, hewani atau nabati. Kalau tumbuhan aman, kalau hewani berarti nggak boleh. Tapi tetap saya menganjurkan teman-teman untuk bisa menelitinya lebih lanjut. Saya sendiri nggak punya kapasitas lebih dalam lagi untuk bisa masuk ke lab-lab meriksa itu.
waktu saya sudah kayaknya nggak memungkinkan untuk masuk dalam itu lebih jauh lagi. Demikian. Ya, terima kasih Pak Yaya Gus atas jawabannya tadi. Jadi diperiksa lebih dalam, dan kalau memang itu masih dirasa syubhat ya kita tinggalkan. Dan juga nanti kalau memang dari kandungan-kandungan apa namanya tumbuhan ya mungkin bisa, tapi kalau hewani ya perlu diperhatikan dan dicek lebih dalam kemarin. Ya. Kemudian selanjutnya dari hadirin lainnya yang ada pertanyaan kembali untuk di sesi tanya jawab kali ini, mungkin 2 pertanyaan kembali. Ini sangat menarik sekali, tadi prinsip halal harus dijaga, jangan sampai membuat halal itu membuat fitnah bagi Islam, ya. Cobaan Islam yang namanya membuat orang itu kalau melihat Islam keras gitu, kok mena-mena seperti itu. Tapi tadi disebutkan Pak Yai Agus bahwa Rasulullah saja untuk orang sahabat yang memimpa kan secara Iya. di minoritas. Jadi selanjutnya ada Mas O dari MWC INU Niigata. Kami persilakan, monggo Mas. Oh, Kyoto ya, Mas Kyoto. Kyoto, Kyoto ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu tuh kalau salah sebut. Silakan Mas. Salah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas. Insya Allah akan dilantik ini sama Ketua Tanfidiyah. Alhamdulillah. Ghazali. Alhamdulillah. Mohon restu dan mohon dukungan. Amin. Ya, Bapak Agus Zainal Arifin, ini kan saya sangat mengidamkan sekali ketika PCINU itu bisa nggak ya mempunyai aplikasi atau apapun itu yang mempermudah kaum muslim yang ada di Jepang pada umumnya. Karena Bapak kan dari segi IT mungkin ya, dari mungkin kawan-kawan akademisi di ITS pada khususnya mungkin bisa berkolaborasi dengan PCINU Jepang dalam hal ini bisa memberikan fasilitas atau wadah atau aplikasi untuk mempermudah kami dalam berkehidupan halal sehari-hari. Seperti itu Bapak. Mungkin nanti Ketua Tanfidiyah juga bisa memfasilitasi atau mungkin bisa berkolaborasi dengan Bapak Agus Zainal Arifin juga dalam hal ini. Itu saja mungkin dari saya. Karena itu impian saya sebagai warga Nahdien di Jepang, Bapak. Terima kasih. Ya, Mas Uci, terima kasih atas pertanyaannya dan harapannya. Semoga bisa nanti diwujudkan. Mau kami persilakan Yai Agus untuk menanggapi. Iya, nggak apa-apa sih kalau untuk membangun aplikasi baru. Cuman saya pikir kalau aplikasi baru itu memang harus ada yang lebih baik di situ daripada existing. Nah, kita kalau bisa jangan apa-apa bikin dulu sebelum kita mengeksplor yang existing. Kalau nggak salah, yang kapan hari saya explore itu adalah software aplikasi Halal Japan. Halal Japan ini kayaknya bisa men-scan barcode-nya, bisa keluar halal atau haram. Nah, menurut saya daripada mengawali dari nol, mending itu dimaksimalkan. Ya, soal mau bikin baru dengan kerjasama dengan PCI, itu hal yang administratif aja, silakan dilanjutkan. Tapi intinya, kemudahan-kemudahan ini ayo kita tularkan kepada siapapun. Meskipun itu bukan dari tangan kita yang bikin, ya, tapi menyampaikan yang sudah ada ini pun itu bagian dari kebaikan. Nggak apa-apa, disampaikan aja. Ini ada software bagus ini. Saya masih ingat dulu itu kalau ada roti Miyazaki atau apa, udah kita telepon, ini ternyata halal apa haram ke Pak pabriknya itu saya mesti kan telepon biasanya itu. Ternyata itu Shokubutsu bukan Dobutsu. Wah, Shokubutsu. Wah, Yokata ini. Lalu kita pengumuman, hadirin roti ini halal. Itu sewenang semua orang. Jadi hanya seperti itu aja sudah bikin itu keulus surur, menyenangkan banyak orang. Saya kira bagus sekali niat teman-teman dari SIGA
untuk bisa mempermudah atau menyenangkan atau mengembirakan teman-teman kita supaya lebih banyak lagi pilihan-pilihan makanan yang sehat, yang enak, yang nyaman untuk kita konsumsi. Boleh melalui bikin software baru, boleh memanfaatkan yang existing pun juga boleh. Nah, kalau PJNU mau bikin lagi juga silakan. Walaupun tadi saya tidak terlalu mengendorse sih, harus bikin. Karena yang ada sudah ada, yang existing juga sudah ada. Mending dari sisi lain yang tidak atau belum tergarap itu lebih diutamakan. Tapi tidak melarang. Tetapi sekali lagi silakan kalau mau bikin, saya tetap mendukung. Tapi tidak terus harus bikin, tidak harus begitu. Saya kira itu aja. Silakan dilanjutkan. Pak, ya Gus, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya tadi ya. Sebisa kalau sekarang sudah ada ya Japan, halal Japan itu juga sudah ada level-levelnya ya, level 1, 2, 3 sampai haramnya. Mungkin kita bisa memanfaatkan yang existing, ya. Namun tidak menutup kemungkinan jika PCINU nanti dapat berkolaborasi dengan tim IT yang ada di ITS itu sangat memungkinkan karena terbatas administratif, insya Allah nanti bisa kita lakukan bersama seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab dari pertanyaan Mas Oji. Kemudian pertanyaan terakhir dari hadirin Nadiyat yang hadir pada kegiatan sore hari ini terkait dengan menjaga prinsip halal di negeri yang minoritas, Muslim minoritas. Dan jika ada satu lagi pertanyaan, kalau tidak ada, mungkin dari saya, Pak Yai, ada beberapa teman yang nanya, kita ayam itu kan kita tahu bukan hal yang haram gitu ya. Nah, jadi kemarin ada sedikit perbincangan bahwa gak popo makan ayam, yang penting mangannya bismillah. Lah niku pripun ya. Padahal kalau kita biasanya yang benar-benar menjaga kehalalan itu kita beli ayam yang ada logo atau tulisannya halal. Nah, pada saat kegiatan-kegiatan misalnya kebetulan kayak welcome party, wisuda teman lab yang lulus, itu kan kita diajak makan yang ya kamu nggak mau babi, ini ada ayam gitu. Nah, pokoknya katanya bilang bismillah sudah tidak apa-apa gitu. Pripun ya menurut? Ya. Terima kasih. Dijelaskan ini juga terjadi di berbagai tempat rupanya aliran bismillah ini. Aliran bismillah ini juga alirannya teman-teman dari beberapa daerah Timur Tengah ini alirannya bismillah. Bahkan ketika minum sake itu bismillah dulu dia. Minum sake pakai bismillah katanya bisa halal. Ya, gini. Ketika itu sudah kita pastikan bahwa itu memang tidak halal, itu sudah pasti haram. Ya nggak usah dibismillahin lah, itu memang sudah haram. Jangan dicoba, nggak usah ditentang. Yang kita tanyakan tadi kalau nggak jelas. Tapi kalau ini sudah jelas-jelas, contoh daging tadi ya, sampaikan tadi, daging ayam maupun daging sapi itu berasal dari ayam maupun sapi yang tidak dipotong. Dan yang memotong pun, seandainya dipotong, itu bukan Islam. Nah, ini problem memang dalam hal daging ini sejaman dulu. Nah, karena itu ya sudahlah kita terima itu apa adanya. Memang kalau yang potong harus Islam, soal bismillah tadi sunat ya, tapi bahwa yang potong harus Islam dan itu dipotong, itu udah jadi kewajiban. Karena itu kalau bisa kita pakai yang labelnya halal, ya sudah halal. Udah kita halal. Terus apa kita perlu meneliti sampai ke Brasil sana? Apakah dia halal beneran atau enggak? Kan itu labelnya Brasil ya itu. Atau label dari mana itu? Ya nggak perlu begitu. Jadi secara maknawi sudah kita langsung lihat itu sudah itu halal. Jangan sampai terlalu mendetil sehingga kita akhirnya kerepotan sendiri. Tadi saya sampaikan contoh untuk sopir taksi tadi, saya mau naik tapi nanti duitnya mau kau gunakan untuk apa? Untuk merampok atau untuk nggak usah sampai begitu. Kemudian transaksi awal dah halal. Tapi kalau transaksi awal ternyata itu nggak halal, ya jangan diteruskan. Tadi contohnya daging sapi sudah jelas nggak halal kalau tidak ada tulisan halalnya itu karena pemotongannya itu masalah. Kita pernah mencoba sih ngecek gimana sih caranya mereka motong sapi itu, ternyata nggak dipotong, diapakan yang dikepruk atau diapakan itu yang sehingga sapinya langsung mati. Nah, terus nggak halal kayak gitu. Nah, kita mau ngubah itu nggak bisa karena mereka nggak punya teknologi pemotongan leher. Nah, kalau nggak dipotong ya berarti nggak halal. Karena itu kita juga harus justru dengan cara ini nanti kita bisa memberikan
semacam panduan bahwa untuk hewan itu harusnya begini loh. Kita kalau motong harus yang beradab. Beradab begini. Itu yang tadi disebut sebagai peradaban yang mulia tadi. Kita tidak menuju kepada peradaban yang mulia, bahwa kita itu tak hendak untuk mengganggu kenyamanan orang, tapi marilah kita jadi manusia yang beradab. Nah, di antara beradab itu adalah yang seperti ini. Nah, daging itu harus diperlakukan seperti ini karena dia adalah hewan, makhluknya Tuhan. Kalau dikepruk seperti itu nanti ya penyiksaan itu jatuhnya. Tapi kalau pemotongan di tepat di tenggorokannya, mar'i ya istilahnya ya, mar'i, pas di tenggorokannya terputus, dia akan langsung mati dan tidak terlalu merasakan sakit. Nah, itu adalah peri kehewanan yang perlu kita contohkan kepada orang-orang lain. Oke, kesimpulannya janganlah ayam dan daging, tetap carilah yang labelnya halal. Demikian. Terima kasih yang Agus terkait hal tadi ya. Kita sebisa mungkin mencari yang ada logonya halal, meskipun itu sudah tahu bahwa ya halal tapi nggak tahu proses pemotongannya seperti itu. Jadi itu yang untuk kajian hari ini. Dan pesan pentingnya lagi tadi yang saya catat, sebelum aktivitas kita melakukan aktivitas pamit atau minta izin pada Allah ya, Bismillah sebelum aktivitas, sehingga kita merasa bahwa kita bisa nanti itu bukan kita yang bisa, tapi Allah yang membuat kita bisa. Dan insya Allah disebut kalau kita mau melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka kita akan berpikir tadi kita sudah mau Bismillah, sudah pamit, mau melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah. Seperti itu tadi. Ya, barokahnya Bismillah sangat itu misalnya. Iya Gus. Ya, cepat. Kalau Bismillah itu barokahnya yang lain adalah kalau kita belum selesai karena tidak sanggup menyelesaikannya, itu nanti diteruskan oleh Allah Ta'ala. Contoh kita menasihati seseorang, tidak tembus, tapi kan Bismillah dulu tadi sebelum berangkat, sebelum ngomong sudah Bismillah dulu. Nah, kita ngomongi ternyata mungkin gaya tutur bahasa kita kurang lengkap atau kurang sip sehingga nggak bisa tembus. Nggak apa-apa, nanti diteruskan oleh Allah Ta'ala dengan jalurnya Allah Ta'ala sendiri, yang kita tidak tahu kayak apa jalurnya. Gitu. Nah, saya sampaikan tadi kalau ada misalnya ngomong sama Sensi atau ngomong sama sama kacunya atau ngomong sama ya kaisaknya, ya itu nggak apa-apa. Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, pamit pada Allah, nanti sampaikan apa yang diinginkan. Nah, soal nanti nggak nyampe misalnya karena bahasa kita kurang lengkap, nanti Allah Ta'ala yang teruskan. Ini sudah berkali-kali terjadi di negara manapun ya, di dalam pengalaman sehari-hari. Jadi saya tetap menganjurkan teman-teman baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk yang misalnya agak gawat ya, bacalah Bismillahirrahmanirrahimnya itu ini jazah dari Kiai Tobib ini. Dalam satu nafas membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Banyak ya. Mungkin kalau belum dicoba sulit. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Ini ijazah dari Kiai Tobib ini, silakan diamalkan. Ini kalau kondisi agak gawat atau sangat penting banget, Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca 19 kali dalam satu nafas. Karena hurufnya Ba, Sin, Mim dan seterusnya itu 19 huruf. Sehingga kita disuruh 19 kali. Ya, demikian ini. Iya, terima kasih. Ya, sangat bermanfaat insya Allah ijazahnya untuk kami yang berada di sini di negeri yang muslim minoritas. Semoga tetap selalu menjaga iman dan takwa kita di muslim minoritas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Yai Agus atas sharing, atas materi yang telah disampaikan, yang sudah membuka wawasan yang sangat bermanfaat bagi kami ya, terutama kami yang di sini seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilakukan penyerahan sertifikat secara simbolis Pak Yai. Karena memang kita di Zoom, kita nanti akan lakukan penyerahan sertifikat secara simbolis. Panitia dan juga pengurus PCI-NU mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diberikan oleh Pak Yai Agus. Salah nama itu, kalau Prof R, kok ada R-nya itu? R-nya nggak usah. Itu DR. DR mungkin bukan R ya, dokter kali ya. Iya ya. Oh, ngapunten. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf kalau masih ada banyak kekurangan atas penyambutan dan yang lain-lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sekaligus kami nyuwun barokah doaipun
untuk menutup kegiatan pada sore hari ini. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد أحمد رحمة الله صاحب الأنبال ثم الفاتحة إلى شيخنا خالد ثم الفاتحة إلى روحي هاشم الأشعري والله هاشم بسم القدر عبد الرحمن واحد ثم القدر بن عبد الله جيمس بدوان ثم إلى الحمد لله عبد العيدروس وجميع باقي الأولياء والشهداء الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا ببركاتهم وأنوارهم معلوم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة السبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تجعلنا عن أمانتك الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا watalamidina wa ahbabina, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama dan seluruh pengurusnya dan seluruh keluarganya min kulli min hadin bu'sin wa dhair innaka waliyyu bi khair wa mutafaddil bi kulli khair wa mudni bi khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan ribu terima kasih atas doanya panjatkan. Semoga makin membawa keberkahan bagi PCINU yang ada di Jepang, MWCI, Sulak Banom, lembaga-lembaga yang ada di PCINU Jepang. Lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mengingatkan pada para hadirin dan hadirat, insya Allah series terkait dengan pengajian umum insya Allah akan dilanjutkan di hari Ahad minggu depan, ini tanggal 2 April. Untuk minggu depan akan dilaksanakan secara hybrid, yakni online dan offline, yang dilaksanakan offline-nya di Masjid Nusantara di lantai 5 seperti itu. Insya Allah kita akan bertemu kembali di mungkin foto dulu. Silakan. Minta tolong hadirin hadirat untuk menyalakan kamera, kita foto bersama. Dan juga kegiatan ini live di YouTube dan juga beberapa sosial media untuk bagi teman-teman yang belum sempat hadir atau teman-teman saudara kolega yang masih belum sempat hadir bisa melihat record yang di YouTube PCNU atau di IG, Instagram, media sosial. Nih, title senyum. Sampun on semua, yang Sulfi? Ya. Monggo. Loh. Ya, Mas Gulpi, minta tolong. 3, 2, 1. Sampun. Oke. Matur nuwun sangat semuanya para hadirin dan hadirat atas waktunya untuk hadir di kegiatan pengajian umum. Insya Allah kita bertemu di minggu depan di hybrid secara online dan juga offline. Juga istiqomah selama 4 pertemuan. Seperti itu. Lagi ya Agus matur nuwun sangat. Ya, sama-sama. Ketemu sekarang sangat. Ya. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu ya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun teman-teman semua. Terima kasih ya. Semuanya. Terima kasih semuanya. Saya tutup semuanya. Oke. Terima kasih Mas Lutfi. Ya, Mas.